Seorang traveler Inggris yang telah menjelajahi puluhan negara, mencari kebahagiaan di setiap sudut dunia. Namun kekosongan di hatinya tak pernah terpenuhi, hingga sebuah kesalahan rute membawanya ke kampung terpencil di Indonesia, di mana seorang nenek sederhana mengubah seluruh hidupnya. Ini bukan cerita tentang petualangan. Ini cerita tentang menemukan rumah spiritual yang selama ini dicari. Berikut kisah lengkapnya. Angkot lusuh berwarna biru pudar berhenti di pinggir jalan tanah. Julia turun dengan hati-hati, merasakan debu halus langsung menempel di sepatu hiking coklatnya. Tas ransel besar di punggung terasa semakin berat setelah perjalanan panjang dari kota. Kamera digital menggantung di lehernya, siap mengabadikan momen-momen baru seperti biasanya. Ia berdiri sejenak, menyesuaikan mata dengan pemandangan di depannya. Kampung kecil ini terlihat seperti lukisan dari masa lalu. Rumah-rumah kayu sederhana berdiri berjajar, beberapa dengan atap seng yang berkarat, beberapa lagi masih bertahan dengan atap rumbia. Di kejauhan, sawah menguning membentang luas, siap dipanen. Tidak ada papan penunjuk jalan, tidak ada penginapan dengan logo mencolok, bahkan tidak ada warung modern yang biasa ia temui di kota. Julia tersenyum tipis. Inilah yang ia cari. Tempat otentik, jauh dari hiruk-pikuk turis, jauh dari jejak modernitas yang sudah terlalu sering ia lihat. Sopir angkot yang sudah parubaya menatapnya dengan tatapan heran. "Miss yakin turun di sini? Nggak ada hotel, loh." "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih." Julia tersenyum ramah sambil memberikan uang. Angkot itu pergi meninggalkan jejak debu. Julia berdiri sendirian di tengah jalan tanah, merasakan angin sore yang sejuk menyapu wajahnya. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dari pohon-pohon kelapa di sepanjang jalan. Ia mulai berjalan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bebatuan kecil. Sesekali ia berpapasan dengan warga kampung. Seorang ibu tua membawa keranjang rotan di kepala. Dua anak kecil berlarian sambil menggiring ayam. Mereka semua memandang Julia dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, tapi tidak ada yang menyapa. Julia memahami reaksi itu. Rambut pirangnya, kulit putihnya, dan tinggi badannya yang menonjol pasti membuat ia terlihat sangat asing di tempat ini. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Julia mulai merasa cemas. Matahari semakin rendah, dan ia belum menemukan tempat untuk menginap. Ia tidak bisa tidur di jalan. Melihat seorang ibu sedang menjemur pakaian di halaman rumah, Julia memberanikan diri mendekat. "Permisi, Bu?" Sapa Julia dengan bahasa Indonesia yang sedikit patah-patah tapi jelas. Ibu itu menoleh, matanya melebar kaget. "Ya? Ada apa, Mbak?" "Saya turis dari Inggris. Saya cari tempat menginap. Ada hotel atau penginapan di sini?" Ibu itu menggeleng sambil tersenyum simpul. "Hotel nggak ada, Mbak. Orang bule kok mau ke sini? Biasanya orang bule ke Bali atau Jakarta." Julia tertawa kecil. "Saya suka tempat yang tenang, jauh dari kota." Ibu itu berpikir sejenak, lalu wajahnya cerah. "Kalau mau, Mbak bisa ke rumah Nenek Laras. Beliau sering terima tamu yang nyasar ke sini. Orangnya baik, pasti mau." "Nenek Laras?" Julia mengulang nama itu. "Iya, Mbak. Rumahnya di ujung jalan ini, belok kiri, rumah kayu yang ada teras luas. Pasti Nenek Laras mau kok nerima Mbak." "Terima kasih banyak, Bu." Julia tersenyum lega. "Sama-sama, Mbak. Hati-hati ya." Julia melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk ibu tadi. Jalan semakin sepi, hanya terdengar suara angin dan sesekali ayam berkokok. Ia melewati beberapa rumah lagi. Anak-anak yang sedang bermain di halaman berhenti dan memandangi Julia dengan mata berbinar. Julia tersenyum dan melambaikan tangan. Beberapa anak tertawa malu dan berlari menjauh, sementara yang lain tetap berdiri terpaku. Akhirnya, Julia melihat rumah yang dimaksud. Rumah kayu sederhana dengan teras yang cukup luas.
Atapnya dari genteng tanah liat, beberapa sudah retak tapi masih kuat. Di teras, ada kursi kayu tua dan meja kecil. Seorang nenek sedang duduk di sana, tangannya sibuk menyulam kain putih. Julia berhenti sejenak di depan pagar kayu rendah. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu melangkah masuk ke halaman. Nenek itu mengangkat kepala saat mendengar langkah kaki. Wajahnya keriput, rambut putih diikat sanggul rapi. Ia mengenakan kain batik dengan warna coklat yang sudah pudar. Matanya teduh, dan saat melihat Julia, bibirnya tersenyum hangat. Tidak ada kaget, tidak ada curiga, hanya senyuman yang tulus. Julia merasa hangat di dada melihat senyuman itu. "Permisi, Nenek," sapa Julia sopan, sedikit membungkuk. "Ya, Nak, ada yang bisa Nenek bantu?" Suara nenek itu lembut, penuh kehangatan. Julia melangkah lebih dekat ke teras. "Perkenalkan, nama saya Julia. Saya dari Inggris. Saya traveler, sedang jalan-jalan di Indonesia." Ia berbicara pelan, memastikan bahasa Indonesianya bisa dipahami. Nenek Laras mengangguk, masih tersenyum. "Jauh sekali datangnya. Silakan duduk, Nak." Julia duduk di kursi kayu di seberang nenek itu. Ia menaruh tas ranselnya di samping. "Nenek, saya dengar dari ibu di kampung ini, Nenek sering terima tamu. Saya cari tempat menginap beberapa hari. Boleh saya menginap di sini? Saya bisa bayar, Nek?" Nenek Laras menatap Julia dengan mata yang penuh kasih. Tidak ada ragu, tidak ada kekhawatiran. "Bayar apa enggak? Nanti saja, Nak. Yang penting kamu aman. Jauh-jauh dari Inggris, pasti capek." Julia merasa tenggorokannya sedikit sesak. Sudah lama ia tidak merasakan keramahan setulus ini. "Terima kasih, Nenek. Terima kasih banyak." "Sama-sama, Nak. Namamu Julia ya? Nama yang bagus." Nenek Laras berdiri perlahan. "Sini, Nenek bikinin teh dulu. Kamu pasti haus." Julia mengikuti Nenek Laras masuk ke dalam rumah. Pintu kayu berderit pelan saat dibuka. Interior rumah sangat sederhana. Lantai kayu yang sudah kusam, dinding kayu dengan beberapa retakan kecil. Perabotan minimalis, meja makan kecil, beberapa kursi kayu, rak buku sederhana di pojok ruangan. Yang menarik perhatian Julia adalah sebuah buku tebal bersampul hijau di rak kecil dekat jendela. Ada tulisan Arab di sampulnya. Di dinding, tergantung foto keluarga hitam putih yang sudah menguning. Nenek Laras menuju dapur kecil di belakang. Julia mendengar suara air dituang ke ceret, lalu suara kompor minyak dinyalakan. "Duduk saja, Nak. Sebentar ya," kata Nenek Laras dari dapur. Julia duduk di kursi kayu, menatap sekeliling dengan perasaan aneh. Rumah ini sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin menurut standarnya. Tapi ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang ia jarang rasakan, bahkan di hotel bintang 5 sekalipun. Beberapa menit kemudian, Nenek Laras kembali membawa nampan berisi 2 gelas teh manis hangat dan sepiring pisang goreng. Ia menaruhnya di meja dengan hati-hati. "Minum dulu, Nak. Pisangnya Nenek goreng tadi pagi, masih ada sisa." "Terima kasih, Nenek." Julia mengambil gelas teh, merasakan hangatnya di tangan. Ia menyesap pelan. Teh manis sederhana, tapi terasa sangat nikmat setelah perjalanan panjang. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Nenek Laras tidak bertanya macam-macam, tidak kepo seperti orang kebanyakan. Ia hanya duduk dengan tenang, sesekali menyesap tehnya. Julia yang akhirnya membuka percakapan. "Nenek tinggal sendiri di sini?" "Iya, Nak. Suami Nenek sudah meninggal 10 tahun lalu. Anak-anak Nenek ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Sibuk kerja, jarang pulang." Nada suara Nenek Laras tidak sedih, hanya menyatakan fakta. Nenek tidak kesepian. Nenek Laras tersenyum tipis.
Kadang iya, kadang enggak. Tapi nenek sudah biasa. Lagi pula, nenek masih bisa ngobrol sama tetangga, ke masjid. Alhamdulillah, nenek masih sehat. Julia tidak mengerti kata alhamdulillah, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya mengangguk, merasakan kekuatan dalam kesederhanaan kata-kata nenek ini. Setelah menghabiskan teh, nenek Laras bangkit. "Yuk, nenek tunjukin kamarmu." Julia mengambil tasnya dan mengikuti nenek Laras ke bagian belakang rumah. Ada 2 kamar kecil di sana. Nenek Laras membuka pintu kamar yang di sebelah kiri. "Ini kamarnya, Nak. Sederhana, ya. Semoga nyaman." Julia melangkah masuk. Kamar kecil dengan kasur tipis beralaskan tikar, bantal dan selimut yang sudah lama tapi bersih, lemari kayu tua dengan pintu yang agak miring, dan jendela kecil yang menghadap ke belakang rumah. Tidak ada AC, tidak ada TV, bahkan tidak ada lampu baca. Tapi Julia tersenyum. "Ini sudah sangat bagus, Nek. Terima kasih. Kalau mau mandi, kamar mandinya di belakang. Pakai gayung ya, Nak? Nggak ada shower." Nenek Laras tersenyum malu. "Tidak apa-apa, Nek. Saya sudah biasa. Kalau butuh apa-apa, panggil nenek aja ya. Nenek di ruang depan." "Baik, Nek. Terima kasih banyak." Nenek Laras meninggalkan Julia sendirian di kamar. Julia menaruh tasnya di lantai, lalu duduk di kasur tipis itu. Pegas kasur berbunyi sedikit, tapi tidak masalah. Ia menatap sekeliling kamar kecil ini. Berbeda sekali dengan apartemennya di London yang modern dan lengkap. Berbeda dengan hotel-hotel tempat ia biasa menginap selama traveling. Tapi anehnya, Julia merasa nyaman. Ia berbaring sejenak, menatap langit-langit kayu. Matanya lelah, tubuhnya capek, tapi hatinya terasa ringan. Seperti beban yang biasa ia rasakan berkurang sedikit. Julia memejamkan mata, mendengarkan suara alam di luar. Angin yang bertiup pelan, daun-daun yang bergesekan, suara jangkrik yang mulai bermunculan. Tidak ada suara mobil, tidak ada kebisingan kota. "Kenapa aku merasa tenang di sini?" bisiknya pada diri sendiri. Padahal aku baru kenal nenek ini beberapa jam. Ia membuka mata lagi, menatap jendela kecil yang sudah mulai gelap. Langit senja terlihat jingga di ufuk. Beberapa saat kemudian, nenek Laras mengetuk pintu pelan. "Nak, makan malam sudah siap." Julia bangkit dan keluar kamar. Di meja makan kecil, sudah tersaji makanan sederhana. Nasi putih, sayur bening dengan labu dan jagung, ikan asin goreng, tahu goreng, dan sambal. Sangat sederhana, tapi aromanya mengundang selera. "Wah, banyak sekali, Nek," kata Julia. "Nggak banyak, Nak. Nenek biasa masak begini. Sini, duduk. Makan bareng yuk." Mereka duduk berhadapan. Nenek Laras mengambilkan nasi untuk Julia, menambahkan lauk ke piringnya dengan perhatian seperti seorang nenek pada cucunya. Julia merasakan kehangatan yang aneh di dada. Sudah berapa lama ia tidak merasakan perhatian seperti ini? Di London, ia selalu makan sendiri. Di restoran, atau takeaway di apartemen sambil menonton TV. Tidak pernah ada yang menambahkan lauk ke piringnya dengan penuh kasih sayang seperti ini. "Makan, Nak. Jangan malu-malu," kata nenek Laras sambil tersenyum. Julia mencicipi sayur bening. Rasanya sederhana, hanya sedikit garam, tapi segar dan enak. Ikan asinnya gurih. Tahu gorengnya renyah di luar, lembut di dalam. "Enak sekali, Nek," puji Julia tulus. "Alhamdulillah kalau kamu suka." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Sesekali nenek Laras menambahkan lauk ke piring Julia. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa hangat. Setelah selesai makan, Julia membantu mencuci piring. Nenek Laras awalnya menolak, tapi Julia bersikeras. Mereka berdua mencuci di bak air sederhana di belakang rumah, dengan cahaya lampu tempel yang redup.
"Besok kamu mau kemana, Nak?" tanya Nenek Laras sambil menyeka piring. "Saya belum tahu, Nek. Mungkin jalan-jalan di kampung ini, foto-foto. Saya suka lihat kehidupan sehari-hari orang lokal." "Oh, kalau mau, ikut Nenek aja ke pasar besok pagi. Biar nggak nyasar." Julia tersenyum. "Boleh, Nek. Terima kasih." Setelah selesai, mereka duduk sebentar di teras. Malam sudah gelap, bintang-bintang bermunculan di langit. Tidak ada polusi cahaya, sehingga bintang terlihat sangat jelas dan banyak. Julia terpesona. "Bintangnya banyak sekali, Nek." "Iya, di kampung memang begini, Nak. Nenek suka lihat bintang setiap malam. Mengingatkan kalau kita ini kecil di hadapannya." Julia menoleh ke Nenek Laras. "Di hadapannya? Allah, Nak, Tuhan?" Julia mengangguk pelan, tidak bertanya lebih jauh. Tapi kata-kata itu tersimpan di hatinya. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati malam yang tenang. Julia merasakan kedamaian yang jarang ia temukan dalam perjalanannya. Biasanya, ia selalu gelisah, selalu merasa ada yang kurang, selalu ingin pindah ke tempat lain. Tapi malam ini, di teras rumah sederhana ini, ia merasa cukup. "Nenek, terima kasih sudah menerima saya," kata Julia tulus. Nenek Laras menoleh, tersenyum hangat. "Sama-sama, Nak. Nenek senang ada tamu. Rumah jadi nggak sepi." Setelah beberapa saat, mereka masuk ke rumah masing-masing. Julia masuk ke kamarnya, mengganti baju dengan piyama sederhana. Ia berbaring di kasur tipis, menarik selimut tipis hingga ke dada. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong jauh. Angin malam masuk lewat celah jendela, sejuk dan segar. Julia menatap langit-langit kayu di atas kepalanya. Pikirannya melayang ke kehidupannya di London. Apartemen modern dengan pemandangan kota. Pekerjaan sebagai freelance fotografer yang menghasilkan cukup uang. Kebebasan untuk traveling kemanapun ia mau. Tapi juga kesendirian yang selalu menghantui. Tidak ada yang menunggu di rumah. Tidak ada yang bertanya, "Sudah makan belum?" Tidak ada kehangatan seperti yang ia rasakan hari ini. Julia tersenyum tipis, air mata menumpuk di pelupuk mata. Entah kenapa, ia merasa ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia tidak tahu. "Kenapa aku merasa seperti pulang?" bisiknya pada kegelapan kamar. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjangnya selama bertahun-tahun, Julia tidak merasa seperti turis yang sedang singgah. Ia merasa seperti seseorang yang menemukan tempat di mana ia seharusnya berada. Julia memejamkan mata, membiarkan kelelahan fisik mengalahkan gejolak emosinya. Perlahan, ia terlelap dalam tidur yang nyenyak, dengan senyum tipis di bibirnya. Di luar, bintang-bintang terus bersinar, menerangi kampung kecil yang tenang. Dan di dalam rumah sederhana itu, dua jiwa yang baru bertemu hari ini mulai terhubung oleh benang takdir yang tidak kasat mata. Suara azan subuh membangunkan Julia dari tidur nyenyaknya. Ia terbangun dengan bingung sejenak, tidak langsung ingat di mana ia berada. Suara lantunan azan itu terdengar merdu dari kejauhan, bergema di udara pagi yang masih gelap. Julia duduk di kasur, mengusap mata. Jendela kamarnya masih gelap, hanya sedikit cahaya rembulan yang menembus celah tirai sederhana. Ia meraih ponselnya, pukul 4.30 pagi. Dari luar kamar, ia mendengar suara langkah kaki pelan. Nenek Laras sudah bangun. Julia turun dari kasur, membuka pintu kamar sedikit, dan mengintip keluar. Nenek Laras berjalan ke belakang rumah dengan langkah pelan tapi pasti. Julia penasaran, mengikuti dari jauh. Ia melihat nenek itu duduk di bangku kecil dekat sumur, mulai berwudu dengan gerakan yang teratur dan tenang. Julia berdiri di ambang pintu belakang, mengamati tanpa bersuara. Ada kehikmatan dalam setiap gerakan nenek Laras. Membasuh muka, tangan, kepala, kaki.
Semua dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak terburu-buru. Setelah selesai, Nenek Laras menoleh dan melihat Julia. Ia tersenyum hangat. "Pagi, Nak. Tidur nyenyak." Julia tersenyum malu ketahuan mengintip. "Pagi, Nek. Maaf, saya tidak sengaja lihat. Itu azan ya, tadi?" "Iya, Nak. Azan subuh dari masjid. Tanda waktu sholat sudah masuk." Nenek Laras berdiri, mengeringkan tangan dengan lep kecil. "Nenek mau sholat sekarang?" "Iya." "Kamu mau tidur lagi aja, Nak? Masih pagi." "Tidak, Nek. Saya sudah bangun. Boleh saya bantu sesuatu?" Nenek Laras tersenyum. "Nanti setelah sholat, kita sarapan bareng ya. Kamu tunggu di ruang depan aja." Julia mengangguk dan kembali ke dalam rumah. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, mendengarkan suara-suara pagi. Ayam mulai berkokok, burung-burung mulai berkicau. Udara pagi sangat segar, berbeda dengan udara London yang sering berkabut dan dingin. Beberapa menit kemudian, Nenek Laras keluar dari kamarnya setelah selesai sholat. Wajahnya terlihat damai dan segar. "Yuk, Nenek bikinin sarapan," kata Nenek Laras sambil berjalan ke dapur. Julia mengikuti. "Saya bantu, Nek." Di dapur sederhana itu, Nenek Laras menyalakan kompor minyak tanah. Julia membantu mengambil beras dari gentong, mencucinya dengan canggung karena tidak terbiasa. Nenek Laras tersenyum melihat Julia yang berusaha keras. "Pelan-pelan, Nak. Nanti juga bisa." Mereka memasak nasi, memanaskan sayur sisa semalam, dan menggoreng telur sederhana. Julia memperhatikan setiap gerakan Nenek Laras, cara ia memasak dengan sabar, tidak terburu-buru, sambil sesekali bergumam kecil. "Nenek, tadi gumaman apa?" tanya Julia penasaran. "Oh, Nenek lagi berzikir, Nak. Ingat Allah sambil masak." "Berzikir?" "Iya, mengingat Allah, bersyukur. Kadang Nenek bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, biar hati tenang." Julia mengangguk pelan, menyimpan informasi itu di hatinya. Setelah sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar dan sambal, mereka duduk di teras sambil menikmati udara pagi. Matahari mulai terbit, menyinari kampung dengan cahaya keemasan yang hangat. "Nenek tinggal di kampung ini sejak lahir?" tanya Julia sambil menyesap teh manis. "Iya, Nak. Dari lahir sampai sekarang. Rumah ini warisan dari orang tua Nenek. Nenek menikah sama suami Nenek di sini, punya anak di sini, dan sampai sekarang masih di sini. Nenek tidak pernah pengen tinggal di kota." Nenek Laras tersenyum. "Dulu sempat kepikiran juga. Tapi suami Nenek bilang, hidup di kampung itu tenang. Gak perlu banyak uang, yang penting cukup." Dan benar, Nak, hidup di sini sederhana, tapi damai. "Anak-anak Nenek di mana sekarang?" Nada suara Nenek Laras berubah sedikit, ada kesedihan tipis tapi tidak mengeluh. "Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Mereka kerja di sana, sibuk. Sudah punya keluarga masing-masing. Jarang pulang, paling setahun sekali saat Lebaran. Nenek tidak kesepian." Nenek Laras menatap jauh ke depan, ke sawah yang menguning. "Kadang iya, Nak, terutama kalau malam-malam. Tapi Nenek sudah biasa. Lagi pula, Nenek nggak sendirian. Ada Allah yang selalu menemani." Julia terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia ingat apartemennya di London yang kosong. Ia juga sering kesepian, tapi tidak pernah merasa ada yang menemani. Selalu merasa sendirian, meski dikelilingi jutaan orang di kota besar. "Nek, bagaimana rasanya percaya sama Tuhan seperti Nenek?" Nenek Laras menoleh, menatap Julia dengan lembut. "Rasanya tenang, Nak. Kalau kita yakin ada Allah yang jaga kita nggak akan merasa sendirian. Apapun yang terjadi, kita tahu Dia punya rencana yang terbaik." Julia merasakan dadanya sesak lagi.
Ada kerinduan dalam hatinya pada sesuatu yang tidak ia pahami. Yuk, nak. Sebentar lagi nenek mau ke sumur ambil air. Kamu mau ikut? Boleh, Nek. Mereka berjalan ke sumur kampung yang tidak jauh dari rumah, masing-masing membawa ember. Di sumur, sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang mengambil air sambil mengobrol. Melihat Julia, mereka semua terdiam sejenak, lalu tersenyum ramah. Nenek Laras dapat tamu bule ya? Sapa salah satu ibu. Iya, Bu. Ini Julia, dari Inggris. Lagi traveling, menginap di rumah nenek beberapa hari. Wah, jauh sekali. Selamat datang ya, Mbak Julia. Julia tersenyum lebar. Terima kasih, Bu. Ibu-ibu itu membantu Julia menimba air. Julia mencoba sendiri, tapi gerakannya canggung dan air yang ia dapat sedikit. Ibu-ibu tertawa ramah, lalu mengajarinya dengan sabar. Begini, Mbak, timba dijatuhkan dulu sampai penuh, baru ditarik pelan-pelan. Julia mencoba lagi, kali ini lebih baik. Ia tertawa senang saat berhasil menimba air penuh. Ibu-ibu bertepuk tangan dan tertawa bersama. Hebat, Mbak. Cepat belajarnya. Nenek Laras tersenyum bangga melihat Julia yang mau belajar dan tidak malu-malu. Mereka mengisi ember masing-masing, lalu berjalan kembali ke rumah dengan ember di tangan. Julia sedikit kesulitan membawa ember penuh, tapi ia tidak mengeluh. Sesampainya di rumah, Julia membantu menuang air ke dalam bak mandi dan tempayan di dapur. Tangannya sedikit pegal, tapi ada kepuasan aneh yang ia rasakan. Kepuasan karena melakukan sesuatu yang sederhana tapi berguna. Menjelang siang, Nenek Laras mengajak Julia ke pasar kecil kampung. Nenek mau beli sayur sama ikan buat masak siang. Kamu ikut yuk, biar nggak bosen di rumah. Saya mau, Nek. Mereka berjalan kaki sekitar 15 menit ke pasar tradisional kecil. Pasar itu sangat sederhana, hanya deretan pedagang yang duduk di tikar, menjual sayur, ikan, ayam, dan bumbu dapur. Tidak ada bangunan permanen, hanya tenda-tenda seadanya. Julia terpesona. Ia sudah mengunjungi banyak pasar tradisional di berbagai negara, tapi pasar ini terasa sangat autentik. Tidak ada turis, tidak ada yang berpura-pura. Semua orang di sini benar-benar datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nenek Laras berhenti di lapak sayur milik seorang ibu tua. Bu Tini, sayur bayamnya masih ada? Ada, Nek. Segar pagi ini. Mau berapa? Seikat aja, Bu. Sama kacang panjang seikat. Sementara Nenek Laras memilih sayur, Julia mengambil kamera dan memotret suasana pasar. Warna-warni sayuran, wajah-wajah pedagang yang tulus, aktivitas jual beli yang sederhana. Semuanya begitu indah di matanya. Mbak mau foto-foto? Silakan, tapi jangan foto ibu lagi ambil duit, nanti kelihatan dagangan ibu murah banget, kata Bu Tini sambil tertawa. Julia tertawa juga. Baik, Bu. Saya janji. Mereka berpindah ke lapak ikan. Nenek Laras membeli ikan lele segar dalam baskom. Pedagangnya menawarkan untuk membersihkan ikan, tapi Nenek Laras menolak halus. Nggak usah, Pak. Di rumah aja nenek bersihin. Julia menawarkan membayar belanjaan, tapi Nenek Laras menolak dengan senyuman. Nanti aja, Nak. Ini murah kok. Kamu kan tamu nenek. Tapi nenek sudah baik sama saya. Saya mau bantu. Nenek Laras menggeleng lembut. Rezeki sudah ada yang atur. Nak, kamu nggak usah khawatir. Simpan uangmu buat perjalanan. Julia merasa terharu. Di dunia yang serba transaksional, ketulusan seperti ini terasa sangat langka. Di jalan pulang dari pasar, Julia memberanikan diri bertanya, Nek, kalau boleh tahu, anak-anak nenek kerja apa di kota? Anak laki-laki nenek kerja di pabrik di Jakarta. Anak perempuan nenek jadi guru di Surabaya. Mereka sering kirim uang buat nenek.
Tapi nenek simpan aja. Nggak butuh banyak. Hidup di kampung nggak perlu banyak uang. Terakhir kali nenek ketemu mereka kapan? Nenek Laras terdiam sejenak. Lebaran tahun lalu. Sudah 5 bulan yang lalu. 5 bulan. Julia merasakan sesak di dada. Nenek tidak sedih. Sedih ya sedih, nak. Tapi nenek paham. Mereka punya kehidupan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Nenek nggak mau jadi beban. Ada kelegaan dalam suara nenek Laras, meski juga ada kesedihan yang ia sembunyikan. Nenek bukan beban. Nenek Laras tersenyum dan menepuk tangan Julia dengan lembut. Terima kasih, nak. Kamu baik. Sampai di rumah, mereka langsung ke dapur. Nenek Laras mulai membersihkan ikan lele dengan terampil. Julia meminta diajari, dan Nenek Laras dengan sabar mengajarinya cara membersihkan ikan, membuang isi perut, dan menghilangkan lendirnya. Hati-hati siripnya, nak. Tajam. Julia sangat berhati-hati, mengikuti setiap instruksi. Tangannya bau amis dan sedikit geli memegang ikan, tapi ia tidak menyerah. Bagus, nak. Kamu cepat belajar. Orang kota biasanya jijik pegang ikan mentah. Julia tertawa. Saya suka belajar hal baru, Nek. Mereka memasak bersama, membuat sayur bayam bening, menggoreng ikan lele, dan membuat sambal. Julia membantu memotong bumbu, mencuci sayur, dan mengaduk masakan. Dapur kecil itu dipenuhi aroma masakan rumahan yang sedap. Saat memasak, Nenek Laras bercerita tentang masa mudanya. Dulu waktu baru menikah, nenek belum bisa masak sama sekali. Nak, mertua nenek yang ngajarin. Sampai sekarang nenek masih ingat, pertama kali masak nasi, gosong. Nenek Laras tertawa mengingat kenangan itu. Julia ikut tertawa. Sama seperti saya, Nek. Saya juga tidak bisa masak. Di London, saya selalu beli makanan jadi atau pesan delivery. Wah, nanti kalau sudah nikah gimana, nak? Julia tersenyum pahit. Saya belum mikir nikah, Nek. Sepertinya saya lebih suka sendiri. Nenek Laras menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Kenapa, nak? Kamu masih muda, cantik. Pasti banyak yang suka. Julia diam sejenak, lalu berkata pelan, saya pernah punya pacar, Nek, tapi tidak bertahan lama. Saya merasa selalu ada yang kurang. Selalu merasa ada yang salah. Kurang apa, nak? Julia menggeleng. Saya tidak tahu, Nek. Makanya saya traveling terus. Cari sesuatu. Tapi saya tidak tahu apa yang saya cari. Nenek Laras berhenti mengaduk sayur, menatap Julia dengan mata penuh kasih. Mungkin yang kamu cari bukan tempat, nak, tapi kedamaian hati. Kata-kata itu menusuk tepat ke jantung Julia. Air mata langsung memenuhi matanya. Ia menunduk, tidak ingin Nenek Laras melihatnya menangis. Tapi Nenek Laras sudah tahu. Ia memeluk Julia dari samping, mengelus punggungnya dengan lembut. Menangis nggak apa-apa, nak. Kadang hati perlu nangis biar lega. Julia menangis di pelukan Nenek Laras. Semua yang ia pendam selama ini, kesepian, kekosongan, kebingungan, semuanya keluar dalam tangisan itu. Nenek, saya capek. Nek, capek terus-terusan cari tapi nggak ketemu-ketemu. Hahaha. Sudah, nak, pelan-pelan. Mungkin Allah sedang menuntunmu ke jalan yang benar. Percaya aja. Mereka berpelukan beberapa menit, sampai Julia tenang. Setelah itu, mereka melanjutkan memasak dengan hati yang lebih ringan. Saat makan siang, mereka duduk berhadapan seperti biasa. Julia merasakan makanan itu lebih nikmat dari sebelumnya. Bukan karena rasanya, tapi karena ia ikut membuatnya bersama Nenek Laras. Enak, Nek. Ikan lelenya gurih. Alhamdulillah. Kamu suka? Nenek senang. Setelah makan dan mencuci piring bersama,
mereka duduk di teras. Udara siang agak panas, tapi teduh di bawah atap teras. Nenek Laras kembali menyulam kain, sementara Julia menulis di jurnalnya. "Nak, kamu nulis apa?" "Jurnal perjalanan, Nek. Saya selalu tulis pengalaman saya setiap hari." "Oh, bagus itu. Biar nanti tua ingat kenangan." Julia tersenyum. Ia menulis tentang hari-harinya bersama Nenek Laras, tentang perasaan yang ia alami, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul di hatinya. Sore hari, mereka duduk di teras sambil melihat matahari terbenam. Langit berubah warna dari biru menjadi jingga, lalu ungu, dan akhirnya gelap. "Nenek, kalau boleh saya tanya?" Nenek selalu terlihat damai. Tidak pernah marah atau sedih. "Apa rahasianya?" Nenek Laras tersenyum. "Bukan gak pernah sedih, Nak. Nenek juga manusia. Kadang sedih, kadang kecewa. Tapi nenek selalu ingat, hidup ini ujian dari Allah. Kalau kita yakin sama Dia, kita tahu semua ada hikmahnya." "Hikmah? Pelajaran, Nak. Makna di balik setiap kejadian. Kadang kita nggak langsung paham, tapi nanti kita akan tahu kenapa Allah kasih ujian itu." Julia merenungkan kata-kata itu. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah melihat hidup sebagai ujian. Ia selalu melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ia kontrol. Ia atur sesuai keinginannya. Tapi konsep menyerahkan pada Tuhan ini terasa asing tapi menenangkan. "Nenek, bagaimana caranya percaya sama Allah seperti nenek?" Nenek Laras menatap Julia dengan mata berkaca-kaca. "Kamu mulai tertarik sama Islam, Nak?" Julia terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya sudah memberikan jawaban. Saya tidak tahu, Nek. Tapi sejak di sini, saya merasa ada sesuatu yang menarik saya. Sesuatu yang membuat saya ingin tahu lebih banyak." Nenek Laras tersenyum hangat, memegang tangan Julia dengan lembut. "Kalau hatimu mulai tertarik, itu pertanda baik, Nak. Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Terserah kamu mau buka atau enggak." Julia merasakan dadanya berdebar. Kata-kata Nenek Laras terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia cari. Malam itu, setelah makan malam sederhana, mereka duduk di ruang tengah. Julia sudah tidak sabar menunggu Nenek Laras membaca Al-Quran seperti kemarin malam. "Nek, boleh saya dengar Nenek baca Al-Quran lagi?" Nenek Laras tersenyum. "Boleh, Nak. Duduk saja di sini." Nenek Laras mengambil Al-Quran dari rak, membukanya dengan penuh hormat, dan mulai membaca. Suaranya lembut, penuh khusyuk. Julia duduk dengan mata terpejam, mendengarkan setiap lantunan. Lagi-lagi ia merasakan ketenangan yang sama. Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi kali ini ia membiarkannya. Setelah Nenek Laras selesai, mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna. "Terima kasih, Nek," bisik Julia. "Sama-sama, Nak. Semoga hatimu semakin tenang." Malam itu, Julia berbaring di kasur dengan hati yang penuh. Ia menatap langit-langit kayu, memikirkan semua yang ia alami hari ini. Kehidupan sederhana Nenek Laras, ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakannya, keyakinan yang begitu kuat pada Allah, semuanya membuat Julia mempertanyakan kehidupannya sendiri. "Selama ini aku mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah," bisiknya pada diri sendiri. "Aku pikir dengan traveling, dengan uang, dengan kebebasan, aku akan bahagia. Tapi ternyata yang aku cari adalah ini, kedamaian, ketenangan, Tuhan." Julia memeluk bantal, air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan seseorang yang mulai menemukan jalan. Hari ketiga Julia di rumah Nenek Laras dimulai seperti biasa. Azan subuh membangunkannya, sarapan bersama, lalu membantu pekerjaan rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Julia merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Sepanjang hari,
Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia membantu Nenek Laras menyapu halaman, menyiram tanaman, dan menjemur pakaian. Tapi kegelisahan itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Siang hari, saat mereka duduk di teras setelah makan siang, Julia menatap langit yang cerah. "Nenek, boleh saya tanya sesuatu?" "Boleh, Nak. Tanya apa?" Julia ragu sejenak. "Nenek percaya sama takdir?" Nenek Laras tersenyum. "Percaya, Nak? Orang Islam harus percaya sama takdir. Semua yang terjadi dalam hidup kita sudah Allah tentukan. Tapi kita tetap harus usaha, ikhtiar. Jadi, pertemuan kita ini juga takdir." "Iya, Nak. Nenek percaya Allah yang mempertemukan kita. Bukan kebetulan." Julia merasakan dadanya berdebar. "Kenapa Allah mempertemukan kita, Nek?" Nenek Laras menatap Julia dengan mata yang penuh kasih. "Mungkin karena kamu sedang mencari sesuatu, dan Nenek bisa jadi jalan untuk kamu menemukannya. Atau mungkin sebaliknya, Allah kirim kamu untuk menemani Nenek yang kesepian. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu." Julia terdiam, merenungkan kata-kata itu. Hatinya terasa penuh, tapi juga bingung dengan semua perasaan yang berkecamuk di dalamnya. Sore hari, Julia berjalan-jalan sendirian di kampung. Ia mengambil beberapa foto. Anak-anak bermain di sawah, ibu-ibu mengobrol di depan rumah, lelaki tua sedang memberi makan ayam. Kehidupan sederhana yang begitu indah. Saat kembali ke rumah Nenek Laras menjelang maghrib, Julia melihat nenek itu sedang duduk di teras sambil membaca sesuatu. Ia mendekat dan melihat Nenek Laras sedang membaca Al-Quran dengan kacamata bacanya. Nenek baca Al-Quran siang-siang juga. Nenek Laras mengangkat kepala dan tersenyum. "Iya, Nak. Nenek usahakan baca sedikit-sedikit setiap hari. Biar nggak lupa. Boleh saya duduk di sini?" "Boleh, Nak. Duduk saja." Julia duduk di kursi samping, mendengarkan Nenek Laras membaca dengan suara lirih. Meski tidak mengerti artinya, Julia merasa tenang mendengarkan lantunan itu. Setelah beberapa saat, Nenek Laras menutup Al-Qur'annya. "Kamu tertarik sama Al-Qur'annya, Nak?" Julia mengangguk. "Iya, Nek." Suaranya menenangkan. "Itu karena Al-Qur'an adalah kalam Allah, Nak. Kata-katanya punya kekuatan untuk menyembuhkan hati yang sakit." "Hati yang sakit?" Julia mengulang pelan. Nenek Laras menatapnya dengan lembut. "Hatimu sakit, Nak?" Julia tidak menjawab, tapi air matanya sudah menjawab. Nenek Laras meraih tangannya dan menggenggamnya dengan hangat. "Semua orang pernah sakit hati, Nak. Tapi Allah kasih obatnya. Tinggal kita mau terima atau enggak." Malam hari, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tengah seperti biasa. Julia sudah terbiasa mendengarkan Nenek Laras membaca Al-Quran sebelum tidur. Tapi malam ini berbeda. "Nak, hari ini Nenek agak capek. Nenek mau tidur lebih awal ya?" Julia sedikit kecewa, tapi ia mengerti. "Tidak apa-apa, Nek. Nenek istirahat saja. Kamu juga tidur yang cukup ya, Nak? Besok kita bangun pagi lagi." "Baik, Nek. Selamat malam." "Selamat malam, Nak." Julia masuk ke kamarnya, tapi ia tidak mengantuk. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke berbagai hal, kehidupannya di London, pekerjaannya, keluarganya, dan semua pertanyaan yang belum terjawab. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Julia masih terjaga. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tidur tidak kunjung datang. Kegelisahan yang ia rasakan sejak pagi semakin kuat. Pukul 11 malam, Julia masih terjaga. Ia bangkit dari kasur, duduk di tepi tempat tidur. Mungkin ia butuh air minum. Saat membuka pintu kamar, Julia mendengar sesuatu. Suara lirih dari ruang tengah. Ia menajamkan telinga,
Itu suara Nenek Laras. Julia berjalan pelan-pelan ke arah suara itu. Pintu kamar Nenek Laras tertutup, tapi pintu ruang tengah terbuka sedikit. Dari celah itu, cahaya lampu minyak redup terlihat. Julia mengintip dengan hati-hati. Pemandangan yang ia lihat membuat waktu seakan berhenti. Nenek Laras duduk bersila di atas sajadah lusuh, di tengah ruangan yang diterangi lampu minyak kecil. Di pangkuannya ada Al-Quran yang terbuka. Wajah nenek itu begitu khusyuk, matanya fokus pada tulisan Arab di halaman yang terbuka. Lalu Nenek Laras mulai membaca. Suaranya lembut, merdu, penuh perasaan. Setiap huruf diucapkan dengan begitu hati-hati, begitu penuh cinta. Sesekali ia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan. Julia berdiri mematung di luar pintu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Tidak ada yang istimewa dari pemandangan itu, hanya seorang nenek tua membaca buku sucinya di malam sepi. Tapi bagi Julia, pemandangan itu adalah hal terindah dan paling suci yang pernah ia saksikan. Air mata mulai mengalir di pipi Julia tanpa ia sadari. Ia tidak tahu kenapa menangis. Ia tidak mengerti apa yang dibaca Nenek Laras. Tapi hatinya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang begitu agung, begitu penuh kasih, begitu suci. Nenek Laras terus membaca, tidak menyadari Julia yang mengintip dari luar. Sesekali ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya sendiri, lalu melanjutkan bacaan dengan suara yang sedikit bergetar. Julia merasakan lututnya lemas. Ia ingin masuk, tapi kakinya tidak bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menangis dalam diam, mendengarkan lantunan yang tidak ia pahami tapi sangat menyentuh hatinya. Setelah beberapa ayat, Nenek Laras berhenti. Ia menutup Al-Quran dengan lembut, mengusap punggung buku itu dengan penuh kasih sayang, lalu mengangkatnya ke dahi sebentar. Kemudian Nenek Laras mengangkat kedua tangannya, mulai berdoa dengan suara berbisik. Julia tidak mengerti apa yang didoakan, tapi ia merasakan intensitas emosi dalam doa itu. Setelah selesai berdoa, Nenek Laras mengusap wajahnya, lalu menghela napas panjang. Wajahnya terlihat damai, seperti seseorang yang baru saja bertemu dengan orang yang sangat ia cintai. Julia cepat-cepat mundur sebelum ketahuan. Ia kembali ke kamar dengan langkah tergesa, menutup pintu pelan-pelan. Jantungnya berdebar keras, air mata masih mengalir deras. Ia berbaring di kasur, memeluk bantal erat-erat. Tangisannya pecah, tangisan yang datang dari tempat terdalam di jiwanya. Tempat yang selama ini kosong, sekarang terasa dipenuhi sesuatu yang hangat. Ya Tuhan, apa ini? Bisik Julia di antara tangisannya. Apa yang terjadi padaku? Hatinya bergolak. Ada kerinduan yang sangat kuat pada sesuatu yang tidak ia kenali. Ada rasa ingin yang begitu besar untuk memahami apa yang dibaca Nenek Laras. Ada dorongan untuk merasakan kedamaian yang terpancar dari wajah nenek itu setelah membaca Al-Quran. Julia menangis sampai lelah, sampai air matanya kering. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata bengkak. Tuhan, apakah Engkau yang Nenek Laras sembah? Apakah Engkau yang selama ini kucari? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Julia berdoa. Bukan doa formal, bukan doa yang ia hafal. Hanya ucapan jujur dari hatinya yang hancur dan mencari. Kalau Engkau ada, kalau Engkau mendengar, tunjukkan padaku jalan yang benar. Aku lelah mencari sendiri. Aku butuh pertolongan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Julia merasa sedikit lebih tenang. Ia memeluk bantal, perlahan matanya mulai berat. Tangisan yang melelahkan membuat ia akhirnya terlelap dalam tidur yang gelisah. Di ruang tengah, Nenek Laras sudah kembali ke kamarnya. Ia tidak tahu bahwa doanya malam itu, doa agar Julia menemukan jalan yang benar, sedang dijawab oleh Allah dengan cara yang indah. Pagi harinya, Julia bangun dengan mata bengkak dan kepala sedikit pusing. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca kecil di kamar, matanya merah, sembab. Ia mencuci muka berkali-kali dengan air dingin, berharap bengkaknya berkurang.
lalu keluar dari kamar dengan perasaan gugup. Bagaimana ia akan menghadapi Nenek Laras setelah malam tadi? Nenek Laras sudah di dapur, membuat sarapan seperti biasa. Melihat Julia, ia tersenyum hangat. "Pagi, Nak. Tidur tidak nyenyak? Matamu bengkak." Julia kaget, ternyata ketahuan. Ia tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, Nek. Saya tidak bisa tidur semalam." Nenek Laras menatapnya dengan penuh perhatian. "Kenapa, Nak? Ada yang ganggu pikiran?" Julia diam sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. "Nenek, tadi malam saya tidak sengaja terbangun. Saya dengar suara dari ruang tengah." Nenek Laras berhenti memasak, menoleh ke Julia. Julia melanjutkan dengan suara pelan. "Saya lihat Nenek sedang membaca Al-Quran." Nenek Laras tersenyum lembut. "Oh, jadi kamu lihat. Maaf ya, Nak, kalau ganggu tidurmu." "Bukan, Nek, bukan itu." Julia merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Waktu melihat Nenek membaca, saya merasakan sesuatu yang sangat kuat. Saya tidak mengerti kenapa, tapi saya menangis, Nek. Menangis sangat keras." Nenek Laras menaruh spatula yang ia pegang, berbalik menghadap Julia sepenuhnya. Mata nenek itu berkaca-kaca. "Itu karena hatimu merasakan kebenaran, Nak. Hati yang bersih bisa merasakan keagungan Al-Quran, meski tidak mengerti artinya." Julia merasakan dadanya sesak lagi. "Nenek, apa yang Nenek baca semalam? Apa artinya?" Nenek Laras tersenyum, mengambil Al-Quran dari rak dan membukanya. "Semalam Nenek baca surah Ar-Rahman. Artinya, Allah menceritakan tentang semua nikmat yang Dia berikan pada kita. Langit, bumi, matahari, bulan, tumbuhan, air, semua. Dan Dia bertanya berulang kali, 'Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?'" Air mata Julia jatuh lagi. "Nikmat Tuhan? Iya, Nak. Kita sering lupa bersyukur atas semua yang kita punya. Napas, hidup, kesehatan, makanan, air. Semua itu nikmat dari Allah." Julia terduduk di kursi, tangannya gemetar. "Nenek, boleh saya dengar lagi? Boleh saya dengar Nenek baca lagi?" Nenek Laras tersenyum hangat, mata nenek itu penuh air mata bahagia. "Tentu saja, Nak. Kapan saja kamu mau dengar, bilang sama Nenek. Sekarang boleh sekarang." Nenek Laras mengangguk. Ia mematikan kompor, lalu duduk di kursi berhadapan dengan Julia. Membuka Al-Quran, ia mulai membaca surah Ar-Rahman dengan suara yang indah. Julia mendengarkan dengan mata terpejam. Air mata mengalir terus-menerus. Setiap ayat terasa menusuk langsung ke hatinya, meski ia tidak mengerti artinya. Setelah beberapa ayat, Nenek Laras berhenti. "Nak, Nenek bacakan terjemahannya ya, biar kamu paham." Julia mengangguk, mengusap air matanya. Nenek Laras membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia. "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Julia menangis semakin keras. Kata-kata itu terasa seperti pertanyaan langsung untuknya. Selama ini, apa yang ia dustakan? Ia punya hidup yang nyaman, uang cukup, kesehatan, kebebasan. Tapi ia tidak pernah bersyukur. Ia selalu merasa kurang, selalu mencari lebih. "Nenek." Suara Julia bergetar. "Selama ini saya sudah dustakan semua nikmat Tuhan. Saya punya banyak, tapi saya tidak pernah bersyukur. Saya selalu merasa kurang." Nenek Laras meraih tangan Julia, menggenggamnya erat. "Sekarang kamu sudah sadar, Nak. Itu sudah langkah pertama. Allah sayang sama orang yang sadar dan mau berubah. Tapi saya bahkan tidak kenal Allah, Nek.
Saya tidak tahu cara bersyukur padanya. Kalau kamu mau belajar, nenek akan ajari. Pelan-pelan. Julia menatap mata Nenek Laras yang penuh kasih. Nenek, ajari saya. Ajari saya cara kenal Allah. Ajari saya cara hidup seperti nenek. Saya tidak mau hidup kosong lagi. Nenek Laras menangis, memeluk Julia dengan erat. Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah, Allah sudah mulai buka hatimu. Mereka berpelukan lama, sama-sama menangis. Tapi ini bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan dua jiwa yang bertemu di jalan yang sama, jalan menuju Tuhan. Setelah tenang, mereka sarapan bersama. Tapi suasananya berbeda, ada keintiman spiritual yang mulai terjalin di antara mereka. Nak, dari sekarang, setiap kali kamu mau tahu tentang Islam, tanya saja sama nenek. Nenek nggak pintar-pintar amat, tapi nenek akan usahakan jawab sebaik mungkin. Terima kasih, Nek. Sama-sama, Nak. Ini rezeki buat nenek juga. Nenek senang bisa berbagi. Hari itu, Julia menghabiskan waktu bertanya banyak hal pada Nenek Laras. Tentang sholat, tentang puasa, tentang makna hidup dalam Islam, tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Nenek Laras menjawab semuanya dengan bahasa yang sederhana, tidak menggurui, penuh kasih sayang. Dan setiap jawaban yang diberikan Nenek Laras terasa seperti potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidup Julia. Perlahan, gambaran yang utuh mulai terbentuk. Malam itu, Julia tidak menunggu di kamar. Ia duduk di ruang tengah, menunggu Nenek Laras membaca Al-Quran. Boleh saya duduk di sini, Nek? Tentu, Nak. Duduk saja. Nenek Laras membaca, dan Julia mendengarkan dengan khusyuk. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kedamaian yang luar biasa. Seperti pulang ke rumah setelah tersesat lama. Setelah Nenek Laras selesai, mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna. Terima kasih, Nek, bisik Julia. Sama-sama, Nak. Semoga Allah mudahkan jalanmu. Julia kembali ke kamar dengan hati yang penuh. Ia berbaring di kasur, tapi kali ini dengan perasaan yang sangat berbeda dari malam sebelumnya. Ia menatap langit-langit dengan senyum tipis. Aku sedang berubah, bisiknya pada diri sendiri. Dan aku tidak takut. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut berubah. Malam itu, Julia tidur dengan nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya yang hangat dan terang, memeluknya dengan lembut. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hari kelima Julia di rumah Nenek Laras dimulai dengan suasana yang berbeda. Sejak malam itu, malam ketika ia melihat Nenek Laras membaca Al-Quran, sesuatu dalam diri Julia berubah. Ia tidak lagi sekadar tamu yang menginap. Ia adalah seorang pencari yang sedang menemukan jalannya. Pagi itu, Julia bangun lebih awal. Ia mendengar azan subuh dan untuk pertama kalinya, tidak langsung tidur lagi. Ia duduk di kasur, mendengarkan lantunan azan dengan seksama. Ada keindahan dalam suara itu. Panggilan untuk sholat, panggilan untuk bertemu Tuhan. Julia merasakan ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Ia keluar kamar dan melihat Nenek Laras sedang berwudu seperti biasa. Kali ini, Julia tidak hanya mengamati. Ia bertanya, Nenek, itu namanya wudu ya? Nenek Laras menoleh, tersenyum. Iya, Nak, wudu itu bersuci sebelum sholat. Kita cuci bagian-bagian tubuh tertentu biar bersih. Boleh saya lihat lebih dekat? Boleh, Nak, sini. Julia mendekat, memperhatikan setiap gerakan Nenek Laras. Membasuh tangan 3 kali, berkumur, membersihkan hidung, membasuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, membersihkan telinga, dan membasuh kaki. Semua ini ada urutannya, Nak, ada tata caranya. Kalau kamu mau, nanti nenek ajari. Julia mengangguk pelan. Saya mau belajar, Nek. Setelah Nenek Laras selesai sholat subuh,
Mereka sarapan bersama. Julia duduk dengan perasaan penuh rasa ingin tahu. "Nenek, boleh saya tanya, kenapa harus sholat 5 kali sehari?" Nenek Laras tersenyum, senang melihat Julia yang mulai bertanya lebih banyak. "Karena itu perintah Allah, Nak, dan juga sholat itu cara kita tetap terhubung dengan Dia. Bayangin, kalau kamu punya orang yang sangat kamu sayang, kamu pasti mau ketemu dia kan? Ngobrol, cerita-cerita. Nah, sholat itu seperti itu. Kita ketemu Allah 5 kali sehari." Julia merenungkan penjelasan sederhana itu. Selama ini, ia tidak pernah melihat hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang personal. Tuhan selalu terasa jauh, abstrak. Tapi, Allah kan tidak terlihat. Bagaimana kita tahu Dia mendengarkan? Dengan iman, Nak, kita percaya Dia ada, Dia dengar, Dia lihat. Dan kalau kita benar-benar khusyuk saat sholat, kita bisa merasakan kehadirannya. Hati jadi tenang. Julia diam, memikirkan kata-kata itu. "Nak, kamu di Inggris percaya Tuhan?" Julia menggeleng pelan. "Dulu waktu kecil, keluarga saya ke gereja. Tapi semakin besar, saya berhenti. Saya merasa kosong saja. Ritual-ritual itu tidak menyentuh hati saya." "Terus kamu jadi nggak percaya Tuhan?" "Bukan tidak percaya, lebih seperti tidak peduli. Saya pikir Tuhan itu konsep buatan manusia untuk menghibur diri. Tapi sekarang..." Julia menatap Nenek Laras. "Setelah bertemu Nenek, saya mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari saya. Sesuatu yang nyata." Nenek Laras meraih tangan Julia dengan lembut. "Itu karena Allah sedang buka hatimu, Nak. Dia tunjukkan jalan pada orang yang Dia sayang." Air mata mulai berkumpul di mata Julia. "Kenapa saya, Nek? Kenapa saya yang dipilih?" "Hanya Allah yang tahu, Nak. Tapi Nenek percaya, kamu punya hati yang baik. Allah pilih kamu karena Dia tahu kamu akan menerimanya dengan tulus." Julia menangis pelan, menggenggam tangan Nenek Laras erat. Setelah sarapan, mereka duduk di ruang tengah. Julia melihat Al-Quran di rak dan bertanya, "Nek, boleh saya pegang Al-Quran?" "Boleh, Nak, tapi sebaiknya berwudu dulu, atau minimal cuci tangan dulu biar bersih." Julia pergi mencuci tangan dengan seksama, lalu kembali. Dengan hati-hati, ia mengambil Al-Quran dari rak dan memegangnya dengan penuh hormat. Buku itu terasa berat di tangannya. Bukan karena beratnya fisik, tapi karena beratnya makna. Julia membuka halaman pertama, melihat tulisan Arab yang indah tapi tidak ia mengerti. "Nenek, ini bahasa Arab semua?" "Iya, Nak. Al-Quran aslinya dalam bahasa Arab, tapi ada terjemahannya." "Nenek, ada Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Mau lihat?" "Mau, Nek." Nenek Laras mengambil Al-Quran terjemahan dari kamarnya. Buku itu lebih tebal, dengan tulisan Arab di satu sisi dan terjemahan Indonesia di sisi lainnya. Julia membuka dengan hati-hati, membaca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata-kata pertama itu sudah membuat hatinya tersentuh. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang penuh kasih sayang. Julia terus membaca. Setiap ayat terasa berbicara langsung padanya. Tentang penciptaan manusia, tentang tujuan hidup, tentang kebaikan dan keburukan, tentang hari pembalasan. "Nenek, ini semua benar." Nenek Laras mengangguk. "Benar, Nak. Ini firman Allah. Tidak ada satu kata pun yang salah." Julia merasakan dadanya berdebar. Selama ini, ia hidup tanpa panduan yang jelas, tanpa tujuan yang pasti. Tapi di buku ini, semuanya dijelaskan dengan jelas. "Nak, kamu mau Nenek ceritain tentang kehidupan setelah mati?" Julia mengangguk cepat. Itu salah satu hal yang selalu ia takutkan, kematian dan apa yang terjadi setelahnya.
Nenek Laras mulai bercerita dengan bahasa yang sederhana. Tentang kematian yang pasti datang pada setiap orang. Tentang alam kubur, di mana setiap orang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Tentang hari kiamat, ketika semua manusia akan dibangkitkan kembali. Tentang pengadilan Allah, di mana setiap amal akan ditimbang. Tentang surga bagi orang-orang beriman, dan neraka bagi yang ingkar. Julia mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar keras. Nenek tidak takut mati. Nenek Laras tersenyum tenang. Dulu takut, Nak, sangat takut. Tapi sekarang sudah enggak. Nenek sudah tua, sudah siap kapan saja Allah panggil. Kenapa nenek tidak takut? Karena nenek yakin, kalau kita berusaha hidup baik, berbuat baik, Allah akan sayang sama kita. Kematian itu bukan akhir. Nah, itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal di akhirat. Julia merasakan tangannya gemetar. Tapi, kalau selama ini saya hidup tanpa Tuhan, apakah masih ada harapan untuk saya? Nenek Laras memeluk Julia dengan erat. Selalu ada harapan, Nak. Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Allah Maha Pengampun. Dia terima siapa saja yang datang dengan hati tulus. Julia menangis di pelukan Nenek Laras. Semua beban yang ia pikul selama ini, kesalahan, penyesalan, kekosongan, semuanya terasa bisa dilepaskan. Nenek, saya menyesal. Saya menyesal sudah hidup sekian lama tanpa mengenal Allah. Saya sia-siakan hidup saya. SSSHHH, tidak ada yang sia-sia. Nak, semuanya ada waktunya. Sekarang kamu sudah sadar. Itu yang penting. Jangan lihat ke belakang lagi. Lihat ke depan, mulai hidup yang baru. Mereka berpelukan lama, sampai Julia tenang. Siang hari itu, Julia menghabiskan waktu membaca Al-Quran terjemahan. Ia membaca tentang kisah para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ia membaca tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangannya, tentang janji-janjinya. Setiap halaman membuka pemahaman baru. Setiap ayat menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung di hatinya. Nenek, kenapa saya baru sekarang menemukan ini semua? Nenek Laras tersenyum. Mungkin karena dulu belum waktunya. Nah, Allah punya waktu yang tepat untuk setiap orang. Dan sekarang adalah waktumu. Sore hari, mereka duduk di teras seperti biasa. Julia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Nenek, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin aneh? Tanya aja, Nak. Kalau saya mau jadi muslim bisa. Nenek Laras terdiam sejenak. Lalu air mata mengalir di pipinya. Ia meraih tangan Julia dengan tangan yang gemetar. Bisa? Nak, tentu saja bisa. Semua orang bisa masuk Islam kalau dia mau. Tapi saya bukan orang Indonesia. Saya bule. Saya dari Inggris. Itu nggak masalah, Nak. Islam itu untuk semua orang, dari semua bangsa. Tidak ada bedanya kulit putih atau coklat, orang Inggris atau Indonesia. Di hadapan Allah, kita semua sama. Julia merasakan dadanya sesak. Tapi saya belum tahu banyak. Saya belum bisa sholat, belum hafal doa-doa. Itu bisa dipelajari pelan-pelan. Nak, yang penting hatimu sudah yakin. Kalau hati sudah yakin, semua yang lain akan mengikuti. Julia diam, merenungkan kata-kata itu. Di dalam hatinya, ada pertarungan antara rasa takut dan keinginan. Takut akan perubahan besar ini, tapi juga keinginan yang sangat kuat untuk memeluk iman yang telah menyentuh hatinya. Nenek, saya takut. Takut apa, Nak? Takut kalau ini salah. Takut kalau ini hanya perasaan sesaat. Takut kalau nanti saya tidak bisa menjalaninya. Nenek Laras mengusap kepala Julia dengan lembut. Wajar kalau takut, Nak. Ini keputusan besar.
Tapi coba kamu tanya hatimu. Hati yang paling dalam. Apa yang dia katakan? Julia memejamkan mata, mendengarkan suara hatinya. Dan suara itu sangat jelas, ini adalah jalan yang benar. Ini adalah yang selama ini ia cari. Hati saya bilang, ini jalan yang benar. Nek. Nenek Laras tersenyum lebar sambil menangis. Kalau begitu, ikuti hatimu, nak. Hati yang bersih tidak akan menipu. Malam itu, setelah mendengarkan Nenek Laras membaca Al-Quran, Julia berbaring di kasurnya dengan pikiran yang penuh. Ia membuka jurnalnya dan mulai menulis. Hari ini, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama 25 tahun hidupku, aku telah mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Aku pikir dengan uang, dengan kebebasan, dengan petualangan, aku akan menemukan makna hidup. Tapi aku salah. Makna hidup bukan tentang berapa banyak negara yang kukunjungi, berapa banyak foto yang kuambil, atau berapa banyak pengalaman yang kukumpulkan. Makna hidup adalah tentang mengenal Penciptaku, tentang menjalani hidup sesuai kehendaknya, tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal setelah kematian. Di sebuah kampung terpencil di Indonesia, di rumah seorang nenek sederhana yang bahkan bukan keluargaku, aku menemukan jawaban yang selama ini kucari. Dan jawabannya adalah Allah. Aku mulai percaya bahwa pertemuan kami bukan kebetulan. Allah merencanakan ini. Dia tahu aku butuh seseorang seperti Nenek Laras untuk menunjukkan jalan. Seseorang yang tidak menggurui, tidak memaksa, tapi hanya menunjukkan Islam melalui cara hidupnya yang penuh kedamaian. Aku masih takut. Takut dengan perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupku. Tapi aku juga yakin bahwa ini jalan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa yakin akan sesuatu. Ya Allah, aku mulai memanggilmu dengan nama itu sekarang. Jika Engkau benar-benar ada, jika Engkau benar-benar mendengarkan, terima kasih. Terima kasih telah menuntunku ke sini. Terima kasih telah mempertemukan aku dengan Nenek Laras. Terima kasih telah membuka hatiku. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku siap. Aku siap mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan. Julia menutup jurnalnya, air mata membasahi halaman terakhir. Ia memeluk buku itu erat-erat, lalu berbaring dengan senyum di bibirnya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Dan di dalam hati Julia, cahaya iman mulai menyala, cahaya yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan besar akan ia ambil dalam beberapa hari ke depan. Keputusan yang akan mengubah identitasnya, jalan hidupnya, dan segalanya. Tapi malam itu, Julia tidur dengan nyenyak dan damai. Hatinya sudah menemukan rumah spiritual yang selama ini ia rindukan. Dan dalam mimpinya, ia kembali melihat cahaya yang hangat. Tapi kali ini, cahaya itu bukan hanya memeluknya. Cahaya itu membimbingnya, menuntunnya ke jalan yang terang. Julia tersenyum dalam tidurnya. Perjalanannya belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Julia terbangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Hatinya tenang, tapi ada ketegasan yang ia rasakan, ketegasan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Sudah seminggu ia tinggal di rumah Nenek Laras. 7 hari yang mengubah seluruh pandangannya tentang hidup, tentang Tuhan, tentang dirinya sendiri. Ia duduk di tepi kasur, menatap jendela kecil yang mulai terang oleh cahaya fajar. Hari ini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan sudah bulat di hatinya sejak semalam. Julia mandi dengan seksama, mengenakan pakaian yang bersih, kemeja putih sederhana dan celana panjang. Ia menyisir rambutnya dengan rapi, lalu keluar dari kamar dengan langkah mantap. Nenek Laras sudah di dapur seperti biasa, membuat sarapan. Melihat Julia, ia tersenyum. "Pagi, Nak. Kok mukamu bersinar hari ini?" Julia tersenyum, tapi tidak menjawab. "Pagi, Nek. Habis sarapan, boleh saya bicara dengan Nenek?" Nenek Laras mengangguk,
sedikit penasaran melihat keseriusan di wajah Julia. Mereka sarapan dalam suasana yang tenang tapi dipenuhi antisipasi. Julia makan dengan pelan, sesekali menatap Nenek Laras dengan tatapan yang penuh makna. Setelah selesai sarapan dan mencuci piring, mereka duduk di teras. Pagi itu cerah, udara segar, burung-burung berkicau riang. Julia duduk berhadapan dengan Nenek Laras. Ia menarik napas panjang, tangannya sedikit gemetar. "Nenek." "Ya, Nak. Saya sudah berpikir panjang selama seminggu ini." Julia menatap mata Nenek Laras dengan mantap. "Saya tidak pernah merasakan ketenangan seperti yang saya rasakan di sini. Saya tidak pernah merasa seutuh ini sebelumnya." Nenek Laras mendengarkan dengan serius, tangannya menggenggam tangan Julia. Julia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Sepanjang hidup saya sudah mencari ke berbagai tempat. Paris, Tokyo, New York, Bali, kemana-mana. Saya pikir kebahagiaan ada di tempat-tempat indah itu. Tapi saya salah." Air mata mulai mengalir di pipi Julia. Kebahagiaan yang saya cari, kedamaian yang saya rindukan, ternyata ada di sini. Di kampung kecil ini. Bersama Nenek. Dan yang paling penting bersama Allah. Nenek Laras merasakan dadanya sesak, air mata mulai berkumpul di matanya. Julia menggenggam tangan Nenek Laras dengan erat, suaranya penuh emosi. "Nenek, saya ingin seperti Nenek. Saya ingin merasakan kedamaian yang Nenek miliki. Saya ingin punya hubungan dengan Allah seperti yang Nenek punya." Nenek Laras menangis, tangannya gemetar. "Nenek." Julia menarik napas dalam. "Saya ingin menjadi Muslim." Kata-kata itu keluar dengan jelas, mantap, penuh keyakinan. Nenek Laras menutup mulutnya dengan tangan, menangis dengan keras. Ia memeluk Julia dengan erat, tubuhnya bergetar karena tangisan. Ya Allah, Alhamdulillah." Nenek Laras mengucapkan syukur di antara tangisannya. Julia ikut menangis di pelukan Nenek Laras. Mereka berpelukan lama, sama-sama menangis, tangisan kebahagiaan yang sangat dalam. Setelah beberapa menit, Nenek Laras melepaskan pelukannya, memegang kedua bahu Julia sambil menatap matanya. "Nak, Nenek sangat bahagia mendengar ini." "Sangat bahagia. Tapi Nenek harus tanya, ini keputusanmu sendiri? Bukan karena Nenek memaksa atau mengajari kamu." Julia menggeleng tegas, mengusap air matanya. "Ini keputusan saya sendiri, Nek. 100% dari hati saya. Bukan karena Nenek memaksa. Justru Nenek tidak pernah memaksa sama sekali. Nenek hanya menunjukkan Islam lewat cara hidup Nenek. Dan itu yang menyentuh hati saya." "Kamu yakin, Nak? Ini keputusan besar. Kalau kamu jadi Muslim, ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu jalani. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain." Julia mengangguk mantap. "Saya yakin, Nek. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah. Saya tahu akan ada konsekuensinya. Tapi saya siap. Saya siap belajar. Saya siap menjalaninya." "Keluargamu di Inggris mereka tahu?" Julia menggeleng. "Belum, Nek. Tapi ini hidup saya. Saya yang merasakan kekosongan itu selama bertahun-tahun. Dan saya yang sekarang merasakan kedamaian ini. Saya akan jelaskan pada mereka nanti, tapi keputusan ini sudah bulat." Nenek Laras menatap Julia dengan mata penuh air mata. "Kenapa kamu begitu yakin, Nak?" Julia tersenyum, air mata masih mengalir. "Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Nek, saya merasa yakin akan sesuatu. Selama ini saya selalu ragu, selalu bingung, tapi tentang ini, tentang Allah, saya tidak ragu sama sekali. Hati saya tahu ini jalan yang benar." Nenek Laras memeluk Julia lagi, mengelus punggungnya dengan penuh kasih sayang. "Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah. Allah sudah pilih kamu. Allah buka hatimu untuk menerimanya."
Mereka duduk berpelukan beberapa saat, menikmati momen sakral ini. Setelah tenang, Nenek Laras berkata, "Nak, kalau kamu sudah yakin, kita harus memanggil Pak Ustadz dari masjid. Dia yang akan membimbing kamu mengucapkan syahadat." "Syahadat?" "Iya, Nak. Syahadat itu kalimat persaksian. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Kalau kamu sudah ucapkan itu dengan yakin di hati, kamu sudah resmi jadi Muslim." Julia merasakan jantungnya berdebar keras. "Kapan kita bisa memanggil Pak Ustadz?" "Sekarang juga kalau kamu mau, Nak." Julia mengangguk cepat. "Saya mau, Nek. Saya tidak mau menunda lagi. Hati saya sudah siap." Nenek Laras tersenyum lebar, mengusap pipi Julia dengan lembut. "Baik, Nak. Nenek akan ke rumah Pak Ustadz sebentar. Kamu tunggu di sini ya." "Baik, Nek." Nenek Laras berjalan tergesa ke rumah Pak Ustadz yang tidak jauh dari sana. Julia duduk di teras, menunggu dengan hati berdebar. Ia menatap langit yang biru cerah. "Ya Allah, aku akan segera menjadi hamba MU. Terima aku dengan segala kekurangan yang aku punya. Bimbing aku di jalan yang benar." Sekitar 15 menit kemudian, Nenek Laras kembali bersama Pak Ustadz. Seorang pria parubaya dengan jenggot tipis, mengenakan kopiah putih dan sarung. Wajahnya ramah, matanya teduh. "Assalamualaikum," sapa Pak Ustadz. Julia berdiri, sedikit gugup. Waalaikumsalam." Ia mencoba mengucapkan jawaban yang pernah ia dengar. Pak Ustadz tersenyum hangat. "Bak Julia ya, Nenek Laras sudah cerita. Alhamdulillah, senang sekali mendengar Mbak ingin memeluk Islam." "Terima kasih, Pak." Mereka masuk ke ruang tengah. Nenek Laras meminta beberapa tetangga untuk datang sebagai saksi. Dalam beberapa menit, ruang tengah yang kecil itu dipenuhi 5 orang. Pak Ustadz, Nenek Laras, dan 3 ibu-ibu tetangga. Mereka semua tersenyum hangat pada Julia, memberikan semangat dengan tatapan mereka. Pak Ustadz duduk berhadapan dengan Julia. "Mbak Julia, saya akan tanya beberapa hal dulu sebelum kita mulai. Boleh?" Julia mengangguk, tangannya gemetar di pangkuan. "Mbak masuk Islam ini karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari siapa?" "Kemauan sendiri, Pak. Tidak ada paksaan sama sekali. Mbak sudah tahu bahwa setelah jadi Muslim, ada kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat." "Sudah, Pak. Saya siap belajar dan menjalankannya." "Mbak yakin dengan keputusan ini? Tidak ada keraguan di hati?" Julia menatap mata Pak Ustadz dengan mantap. "Saya sangat yakin, Pak. Tidak ada keraguan. Ini keputusan paling pasti yang pernah saya ambil dalam hidup." Pak Ustadz tersenyum puas. "Alhamdulillah. Kalau begitu, kita mulai ya." Julia menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar keras. Pak Ustadz mulai menjelaskan dengan lembut. "Mbak Julia, untuk jadi Muslim, Mbak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama, Mbak harus yakin di hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sudah yakin di hati?" "Sudah, Pak." "Baik, sekarang ikuti saya. Saya akan ucapkan, Mbak ulangi." Julia mengangguk, tangannya semakin gemetar. Nenek Laras duduk di sampingnya, memegang tangannya untuk memberikan kekuatan. Pak Ustadz mulai, suaranya jelas dan hikmat. "Asyhadu." Julia mengikuti dengan suara yang sedikit bergetar. "Asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah." Setelah Julia selesai mengucapkan kalimat terakhir, ruangan hening sejenak. Semua orang merasakan kesakralan momen itu. Lalu Pak Ustadz tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Mbak Julia sudah resmi menjadi Muslim. Para tetangga bertakbir dengan gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek Laras langsung memeluk Julia sambil menangis keras. Alhamdulillah, Nak, Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah jadi saudara seiman nenek. Julia menangis di pelukan nenek Laras. Tapi ini bukan tangisan sedih. Ini tangisan kebahagiaan yang sangat mendalam. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa, seperti beban berat diangkat dari pundaknya, seperti hatinya yang selama ini gelap tiba-tiba dipenuhi cahaya. Ia merasa bersih, terlahir kembali, menjadi manusia baru. Para tetangga bergantian menyalami Julia dengan hangat. Selamat ya, Mbak. Semoga istiqomah. Alhamdulillah, dapat saudara baru. Semoga Allah mudahkan jalan Mbak. Julia hanya bisa tersenyum sambil menangis, terlalu terharu untuk banyak bicara. Setelah semua orang memberi selamat, Pak Ustadz duduk lagi bersama Julia. Mbak Julia, sekarang Mbak sudah jadi Muslim. Dosa-dosa yang lalu sudah dihapus semua. Mbak seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Mulai sekarang, Mbak harus berusaha hidup sesuai ajaran Islam. Julia mengangguk, mengusap air matanya. Saya akan berusaha, Pak. Pelan-pelan, Mbak. Tidak perlu sempurna langsung. Yang penting niat di hati untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Mbak. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Islam, jangan ragu datang ke masjid atau tanya Nenek Laras. Setelah Pak Ustadz dan para tetangga pulang, tinggal Julia dan Nenek Laras di ruang tengah. Mereka duduk berhadapan, masih dengan mata basah. Gimana rasanya, Nak? Tanya Nenek Laras sambil tersenyum. Julia menggeleng pelan, mencari kata-kata. Saya tidak bisa jelaskan, Nek. Rasanya ringan. Seperti saya baru bisa bernapas dengan benar setelah sekian lama. Itu karena hatimu sudah menemukan rumahnya, Nak. Rumah spiritual. Julia meraih tangan Nenek Laras. Nenek, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Tanpa Nenek, saya tidak akan pernah menemukan jalan ini. Nenek Laras menggeleng. Bukan Nenek, Nak. Allah yang menuntunmu. Nenek hanya perantara yang Allah pilih. Terima kasih kembali buat kamu, karena sudah mempercayai Nenek. Mereka berpelukan lagi, menikmati momen penuh berkat ini. Nak, sekarang kamu punya nama baru. Dalam Islam, orang yang baru masuk Islam biasanya dikasih nama Islam. Nama baru. Iya, tapi tidak wajib. Terserah kamu mau tetap pakai nama Julia atau mau nama Islam. Julia berpikir sejenak. Saya mau nama Islam, Nek. Saya ingin mulai hidup baru dengan identitas baru. Kamu mau nama apa? Julia tersenyum. Nenek pilihkan saja. Saya percaya sama Nenek. Nenek Laras berpikir sejenak, lalu tersenyum. Aisyah. Nama Aisyah bagus. Artinya yang hidup, yang sejahtera. Dan itu nama istri Nabi Muhammad yang sangat cerdas dan salehah. Aisyah. Julia mengulang nama itu dengan lembut. Saya suka, Nek. Aisyah. Sekarang kamu Julia Aisyah. Tetap pakai nama Inggris MU, tapi ditambah nama Islam. Julia, sekarang Aisyah, tersenyum bahagia. Siang hari itu, mereka memasak bersama dengan perasaan gembira. Nenek Laras mengajari Aisyah gerakan wudhu yang benar, lalu gerakan sholat yang sederhana. Pelan-pelan, Nak, kamu belum hafal bacaan-bacaannya, jadi gerakannya dulu aja. Bacaan bisa dihafal nanti. Aisyah mengikuti setiap gerakan dengan serius. Berdiri tegak, rukuk, sujud, duduk. Gerakannya masih canggung, tapi ada kesungguhan dalam setiap usahanya. Bagus, Nak, kamu cepat belajar. Sore hari, mereka duduk di teras sambil minum teh.
Aisyah menatap langit dengan perasaan damai. "Nek, saya masih tidak percaya semua ini benar-benar terjadi. Seminggu yang lalu, saya cuma turis yang nyasar ke kampung ini. Sekarang saya sudah jadi Muslim." Nenek Laras tersenyum. "Itulah keajaiban takdir Allah, Nak. Dia punya cara yang tidak kita sangka untuk menuntun hambanya." "Nenek, beberapa hari lagi saya harus kembali ke Inggris. Visa saya hampir habis." Nenek Laras mengangguk sedih. Nenek tahu, "Nak, kamu tidak bisa di sini selamanya." "Tapi saya tidak mau pergi, Nek. Di sini saya merasa punya rumah." "Kamu punya kehidupan di Inggris, Nak. Kamu harus kembali. Tapi ingat, kamu bisa balik lagi kapan saja. Rumah nenek selalu terbuka untuk kamu." Aisyah memeluk Nenek Laras. "Saya pasti akan kembali, Nek. Saya janji. Dan yang paling penting, Nak, kamu sekarang punya Allah. Dimanapun kamu berada, Inggris, Indonesia, dimanapun, Allah selalu bersama kamu. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Kata-kata itu membuat Aisyah menangis lagi. Nenek Laras mengelus kepalanya dengan lembut, seperti ibu menenangkan anaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah mencoba sholat sendiri. Gerakannya masih kaku, bacaannya masih salah-salah, tapi hatinya penuh ketulusan. Saat sujud, ia menangis, berbisik dengan suara lirih, "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah menuntunku ke jalan yang benar. Terima kasih untuk Nenek Laras. Terima kasih untuk semua nikmat yang sudah Engkau berikan. Aku masih bodoh, masih banyak salah, tapi aku akan belajar. Bimbing aku, ya Allah." Setelah selesai sholat, Aisyah duduk di atas sajadah, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia membuka jurnalnya dan menulis, "Hari ini, 11 Januari 2026, aku resmi menjadi seorang muslimah. Aku mengucapkan syahadat di hadapan Pak Ustadz, Nenek Laras, dan beberapa saksi. Aku sekarang bernama Julia Aisyah. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan yang aku rasakan. Seperti aku terlahir kembali. Seperti seluruh dosaku dihapus, dan aku diberi kesempatan baru untuk hidup dengan benar. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Di Inggris nanti, aku akan menghadapi banyak tantangan. Tapi aku tidak takut, karena aku punya Allah sekarang. Dan aku punya Nenek Laras yang akan selalu mendoakan aku dari jauh. Terima kasih, Allah. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun hidupku, aku merasa utuh, lengkap, pulang." Aisyah menutup jurnalnya, tersenyum damai. Di luar, bintang-bintang bersinar terang. Dan di dalam hati Aisyah, cahaya iman bersinar lebih terang lagi, cahaya yang akan membimbingnya sepanjang hidup. 3 hari setelah mengucapkan syahadat, Aisyah duduk di kamarnya dengan laptop terbuka. Tiket pesawat sudah dipesan, minggu depan ia harus kembali ke London. Hatinya berat, tapi ia tahu ini harus dilakukan. Ia menutup laptop dan menatap sekeliling kamar kecil yang telah menjadi saksi transformasi hidupnya. Kasur tipis tempat ia menangis dan merenungi hidupnya, jendela kecil tempat ia menatap bintang sambil berdoa, lantai kayu yang menyimpan jejak langkahnya sebagai seorang pencari yang akhirnya menemukan jalan. 3 hari ini, Nenek Laras mengajarinya banyak hal. Cara berwudu yang benar, gerakan sholat, bacaan-bacaan sederhana, doa-doa harian. Aisyah mencatat semuanya dengan teliti di buku kecil, takut lupa saat sudah kembali ke London. Bismillah sebelum makan, Alhamdulillah setelah selesai. Subhanallah kalau lihat sesuatu yang indah. Astagfirullah kalau berbuat salah. Aisyah mengulang-ulang, menghafal dengan sungguh-sungguh. Pagi itu, seperti biasa, mereka sarapan bersama. Tapi suasananya berbeda, ada kesedihan yang mereka berdua rasakan meski tidak diucapkan. "Nenek, 3 hari lagi saya harus ke bandara," kata Aisyah pelan. Nenek Laras mengangguk, tersenyum sedih. Nenek tahu,
Nak, waktu memang cepat ya. Saya tidak mau pergi, Nek. Rasanya seperti meninggalkan rumah. Nenek Laras meraih tangan Aisyah. Kamu harus pergi, Nak. Kamu punya kehidupan di sana. Orang tuamu, pekerjaanmu. Tapi ingat, kamu selalu bisa balik. Dan yang paling penting, kamu bawa Allah dalam hatimu. Dimanapun kamu, Dia bersama kamu. Aisyah mengangguk, air mata mulai berkumpul. Hari-hari menjelang keberangkatan dihabiskan dengan mengumpulkan bekal spiritual sebanyak mungkin. Nenek Laras mengajari Aisyah doa-doa penting, mengajarinya cara membaca Al-Quran dengan huruf Latin, memberitahu tentang halal haram makanan. Di Inggris susah cari makanan halal. Nak, ada kok. Nek, banyak restoran halal. Cuma mungkin saya harus lebih hati-hati sekarang. Iya. Dan kalau nggak ada pilihan, kamu bisa masak sendiri. Sayur, telur, ikan, semua halal. Aisyah tersenyum. Nenek sudah ngajarin saya masak, jadi saya bisa. Sore hari sebelum keberangkatan, Nenek Laras mengajak Aisyah ke masjid kecil kampung. Ini pertama kalinya Aisyah masuk ke masjid. Bangunan sederhana dengan lantai keramik putih, dinding yang sudah mengelupas di beberapa bagian, tapi bersih dan wangi. Ada sajadah-sajadah yang dilipat rapi di pojok, Al-Quran dalam rak kayu sederhana. Ini masjid kami, Nak. Sederhana, tapi penuh berkah. Aisyah menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Indah, Nek. Mereka duduk di dalam masjid, menikmati keheningan yang sakral. Aisyah merasakan kedamaian yang luar biasa. Nak, nanti kalau sudah di London, cari masjid terdekat. Datang ke sana, ikut pengajian, kenal sama muslimah lain. Jangan sendirian. Baik, Nek. Saya akan cari. Dan kalau ada yang sulit, telepon Nenek. Atau kirim pesan. Nenek selalu siap dengar kamu. Aisyah memeluk Nenek Laras, menangis di pundaknya. Saya akan kangen Nenek. Nek. Nenek juga akan kangen kamu. Nak, tapi ini bukan perpisahan selamanya. Kita akan bertemu lagi. Dan meski jauh, kita terhubung lewat doa. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Nenek Laras memberikan bungkusan kecil pada Aisyah. Ini untuk kamu, Nak. Aisyah membuka bungkusan dengan hati-hati. Di dalamnya ada Al-Quran kecil dengan terjemahan bahasa Inggris, tasbih kayu yang sudah lusuh, dan mukena sederhana berwarna putih. Nenek. Aisyah tidak bisa menahan air mata. Al-Quran itu terjemahan bahasa Inggris biar kamu bisa baca dan paham. Tasbih itu, tasbih yang nenek pakai sejak muda. Sekarang nenek kasih ke kamu, biar kamu ingat untuk selalu berzikir. Dan mukena itu buat kamu sholat. Aisyah memeluk Nenek Laras sambil menangis keras. Terima kasih, Nek. Terima kasih untuk segalanya. Nenek sudah mengubah hidup saya. Nenek Laras mengelus kepala Aisyah dengan penuh kasih. Bukan nenek yang mengubah, Nak. Allah yang mengubahmu. Nenek hanya perantara yang Dia pilih. Mereka berpelukan lama, sama-sama menangis, menikmati momen terakhir bersama. Nak, nenek mau kasih pesan terakhir. Boleh? Boleh, Nek. Hidup sebagai muslimah di negara non-muslim itu tidak mudah. Akan ada orang yang tidak mengerti, yang menatap aneh, yang berkomentar negatif. Tapi jangan malu dengan identitasmu. Pakai hijab dengan bangga, sholat dengan khusyuk, hidup sesuai ajaran Islam dengan teguh. Aisyah mengangguk serius. Dan ingat, Islam itu indah. Tunjukkan keindahan itu lewat akhlakmu. Jadi muslimah yang baik, yang ramah, yang jujur, yang pekerja keras. Biar orang-orang melihat Islam lewat cara hidupmu. Saya akan ingat, Nek. Saya janji. Pagi hari keberangkatan tiba. Aisyah bangun sebelum subuh, sholat bersama Nenek Laras untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir saat sujud, berdoa agar diberi kekuatan untuk menjalani hidup baru ini.
Setelah sarapan terakhir, nasi goreng buatan Nenek Laras yang menjadi favorit Aisyah, mereka duduk di teras menunggu angkot yang sudah dipesan. Aisyah memakai jilbab sederhana untuk pertama kalinya. Nenek Laras yang membantunya memakainya dengan benar. "Bagus, Nak. Cantik sekali." Aisyah tersenyum sambil menahan tangis. Melihat pantulannya di kaca, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Tapi ia merasa benar. Seperti inilah seharusnya ia terlihat. Beberapa tetangga datang untuk pamitan. Mereka memeluk Aisyah, memberinya doa dan semangat. "Jangan lupa sama kita ya, Mbak Aisyah. Semoga Allah mudahkan jalan bak di Inggris. Kalau kangen Indonesia, balik lagi ya, Mbak." Aisyah tersenyum sambil menangis, menyalami mereka satu persatu. Angkot tiba. Sopir membantu memasukkan tas ransel Aisyah ke dalam. Ini saatnya. Aisyah berdiri di depan Nenek Laras, menggenggam tangan nenek itu dengan erat. Mereka saling menatap dengan mata basah. "Nenek." Suara Aisyah bergetar. "Saya tidak akan pernah melupakan semua ini. Nenek telah menyelamatkan hidup saya. Nenek telah menunjukkan jalan yang benar pada saya." Nenek Laras mengusap pipi Aisyah dengan tangan yang gemetar. "Bukan Nenek, Nak. Allah yang menyelamatkanmu. Nenek hanya perantaranya. Jangan pernah lupa sama dia." "Saya tidak akan lupa, Nek. Tidak akan pernah." "Pergilah, Nak. Jalani kehidupan barumu dengan baik. Jadilah muslimah yang taat. Dan ingat, Nenek akan selalu doakan kamu. Setiap sholat, setiap malam, Nenek akan sebut namamu dalam doa." Aisyah memeluk Nenek Laras untuk terakhir kalinya, menghirup aroma tubuh nenek itu, aroma sabun sederhana dan kehangatan, mencoba mengingat semuanya. "Saya janji akan kembali, Nek. Saya janji." "Nenek tunggu, Nak. Semoga Allah pertemukan kita lagi." Dengan berat hati, Aisyah melepaskan pelukan. Ia naik ke angkot, duduk di dekat jendela, menatap Nenek Laras yang berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan senyum meski air mata mengalir. Aisyah melambaikan tangan balik, menangis tanpa bisa berhenti. Angkot mulai bergerak, perlahan meninggalkan kampung kecil itu. Aisyah terus menatap ke belakang sampai sosok Nenek Laras tidak terlihat lagi. Ia mengusap air matanya, memeluk tas yang berisi Al-Quran pemberian Nenek Laras. "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih untuk pertemuan ini," bisiknya. Di bandara, Aisyah duduk di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Sedih meninggalkan Indonesia, meninggalkan Nenek Laras. Tapi juga excited. Excited untuk memulai hidup baru sebagai seorang muslimah. Ia membuka Al-Quran kecil, mencoba membaca terjemahannya. Setiap kata terasa memberikan kekuatan. Penerbangan ke London memakan waktu hampir 15 jam. Sepanjang perjalanan, Aisyah memikirkan bagaimana ia akan menjalani hidupnya nanti. Bagaimana ia akan memberitahu orang tuanya. Bagaimana ia akan menghadapi reaksi teman-temannya. Tapi ia tidak takut. Karena ia punya Allah sekarang. Pesawat mendarat di London pagi hari. Udara dingin menyambut Aisyah saat ia keluar dari bandara. Sangat berbeda dengan kehangatan Indonesia. Ia naik taksi ke apartemennya. Melihat kota London yang ramai, orang-orang terburu-buru, gedung-gedung tinggi, langit yang kelabu, Aisyah merasakan kontras yang tajam dengan kehidupan di kampung terpencil itu. Sampai di apartemen, Aisyah membuka pintu dengan perasaan aneh. Apartemen yang sama, tapi ia yang berbeda. Ruang tamu modern dengan sofa abu-abu, TV layar besar, jendela besar dengan pemandangan kota. Kamar tidur dengan kasur king size, kamar mandi dengan shower modern. Semua lengkap, semua mewah. Tapi terasa dingin. Aisyah menaruh tasnya, mengeluarkan Al-Quran dan tasbih, meletakkannya di meja samping tempat tidur. Lalu ia membuka mukena pemberian Nenek Laras. Sudah waktunya zuhur. Ia berwudu di kamar mandi modern, lalu sholat di kamar.
Saat sujud di apartemen dingin ini, Aisyah menangis. Ya Allah, aku sudah kembali. Bantu aku menjalani hidup ini. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Minggu pertama di London sangat menantang. Aisyah harus menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Ia mulai mencari masjid terdekat. Ada masjid besar sekitar 2 km dari apartemennya. Hari Jumat pertama, Aisyah menghadiri kajian muslimah di masjid itu. Dengan gugup, ia masuk dan duduk di barisan belakang. Seorang kakak muslimah menyapanya dengan ramah. Assalamualaikum. Baru pertama kali ke sini. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Saya muslimah baru. Wajah kakak itu berbinar. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang, Ukhti. Sini, duduk sama aku ya. Sejak itu, Aisyah mulai punya komunitas. Para kakak muslimah di masjid sangat suportif, mengajarinya banyak hal, memberikan semangat saat ia down. Tantangan datang dari berbagai arah. Teman-teman lamanya yang melihat Aisyah memakai hijab bereaksi beragam. Ada yang suportif, ada yang bingung, ada yang menatap aneh. Julia, you are wearing hijab now? What happened? Aisyah tersenyum tenang. I found my path. I'm Muslim now. Tidak semua mengerti. Beberapa teman menjauh. Tapi Aisyah tidak peduli. Ia sudah menemukan yang lebih berharga dari pertemanan superficial. Ia menemukan Tuhan. Yang paling berat adalah memberitahu orang tuanya. Suatu hari, Aisyah mengundang mereka ke apartemennya. Dengan gugup, ia duduk berhadapan dengan ayah dan ibunya. Mum, Dad, ada yang ingin aku sampaikan. Mereka menatapnya penuh perhatian. Beberapa minggu lalu, saat aku di Indonesia, aku masuk Islam. Aku sekarang seorang muslimah. Keheningan. Ayah dan ibunya terdiam, mencerna informasi ini. You what? Ibunya akhirnya bersuara, tidak percaya. Aku masuk Islam, Mum. Aku sudah mengucapkan syahadat. Nama baruku Aisyah. Ayahnya terlihat shock. Julia, ini keputusan serius. Kamu yakin? Ini bukan karena pengaruh orang lain. Ini keputusanku sendiri, Dad. Aku sudah pikirkan matang-matang. Dan aku tidak pernah merasa seyakin ini dalam hidupku. Percakapan itu tidak mudah. Ada air mata, ada ketidakpahaman, ada kekhawatiran. Tapi Aisyah tetap tenang, menjelaskan dengan sabar. Aku tidak menolak kalian. Aku masih anak kalian. Tapi aku sudah menemukan jalan yang benar untukku. Dan aku lebih bahagia sekarang. Butuh waktu berminggu-minggu, tapi perlahan orang tuanya mulai menerima. Mereka melihat Aisyah lebih tenang, lebih bahagia, lebih stabil. Dan sebagai orang tua, itu yang terpenting. 3 bulan setelah kembali ke London, Aisyah duduk di apartemennya sambil video call dengan Nenek Laras lewat ponsel tetangga nenek. Assalamualaikum, Nek. Wajah Nenek Laras muncul di layar, tersenyum lebar. Waalaikumsalam, Nak Aisyah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Nek. Nenek gimana? Nenek baik, Nak. Sholat 5 waktu lancar. Lancar? Nek, saya sudah mulai hafal bacaan-bacaannya. Dan saya sudah punya banyak teman muslimah di masjid sini. Nenek Laras menangis bahagia. Alhamdulillah, Nak. Nenek senang dengarnya. Nek, orang tua saya sudah mulai terima. Mereka lihat saya lebih bahagia. Alhamdulillah. Nenek doakan mereka juga diberi hidayah. Nek, saya kangen. Tahun depan, saya akan kembali ke Indonesia. Ke kampung itu. Ketemu nenek lagi. Nenek Laras tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Nenek tunggu. Nak, rumah ini selalu terbuka untuk kamu. Setelah video call selesai, Aisyah berdiri di depan jendela apartemennya. Malam sudah gelap,
lampu-lampu kota London berkelap-kelip di bawah. Ia memakai hijab putih, memegang tasbih pemberian Nenek Laras. Tersenyum damai. 6 bulan lalu, ia adalah Julia, seorang traveler yang tersesat, mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah, hidup tanpa tujuan yang jelas. Sekarang, ia adalah Aisyah, seorang muslimah yang menemukan jalan pulang kepada Tuhan. Terima kasih, Nenek Laras, bisiknya sambil menatap langit malam. Terima kasih, ya Allah, telah menunjukkan jalan ini padaku. Ia menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang mengalir dalam hatinya. Perjalanannya sebagai seorang muslimah baru saja dimulai. Akan ada tantangan, akan ada ujian. Tapi Aisyah siap, karena ia tidak sendirian. Allah bersamanya. Nenek Laras mendoakannya dari jauh. Dan hatinya sudah menemukan rumah spiritual yang tidak akan pernah ia tinggalkan lagi. Di sebuah kampung terpencil di Indonesia, cahaya kecil itu telah menyalakan obor iman yang akan terus menyala sepanjang hidupnya. Dan cahaya itu akan terus bersinar. 1 tahun kemudian, Aisyah turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dengan senyum lebar. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa tas berisi hadiah untuk Nenek Laras dan warga kampung. Perjalanan ke kampung itu terasa lebih cepat karena hatinya sudah tidak sabar. Saat angkot berhenti di jalan tanah yang familiar, Aisyah turun dengan mata berkaca-kaca. Kampung itu tidak berubah. Rumah-rumah kayu sederhana, sawah menguning, jalan tanah yang berdebu. Tapi semuanya terasa sangat indah di matanya. Ia berjalan cepat ke rumah Nenek Laras. Dan di sana, di teras rumah kayu itu, Nenek Laras duduk di kursi kayunya seperti dulu, tapi kali ini menunggu. Melihat Aisyah, Nenek Laras berdiri dengan wajah berseri. "Aisyah!" teriak Nenek Laras. "Nenek!" Aisyah berlari, memeluk Nenek Laras dengan erat. Mereka berpelukan lama, menangis bahagia. "Alhamdulillah, kamu kembali, Nak." "Iya, Nek, aku pulang." "Pulang," kata yang tepat. Karena di tempat inilah semuanya dimulai. Di tempat inilah ia menemukan cahaya. Cahaya di ujung jalan panjang pencariannya. Cahaya bernama iman. Hidayah dapat datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga.